Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Dimas Andika, NIM 376. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan deteksi dini gangguan psikologi fear of missing out atau yang bisa disebut FOMO. Adapun hal-hal yang dibahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama kajian literatur, yang kedua identitas subjek, yang ketiga metode asesmen, yang keempat hasil asesmen, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Selanjutnya pengertian FOMO. Sindrom FOMO atau kepanjangan dari fear of missing out diambil dari bahasa Cina yang artinya takut kehilangan orang lain. Fear of missing out adalah suatu bentuk ketakutan individu ketika individu tersebut tertinggal update terbaru yang muncul melalui media sosial. Sindrom FOMO adalah salah satu jenis kecanduan internet baru yang khususnya terlihat di kalangan generasi muda, sebagian karena kepopuleran penggunaan smartphone. Triblisky dan kawan-kawan pada tahun 2012 mendefinisikan bahwasanya FOMO adalah suatu ketakutan yang dialami oleh seseorang saat kehilangan sesuatu yang berharga dan tidak dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain di media sosial, sehingga individu yang mengalami hal tersebut selalu ingin terhubung dengan media sosial. Pada tahun 2015 menjelaskan bahwa fear of missing out adalah fenomena di mana individu merasa ketakutan orang lain memperoleh pengalaman yang menyenangkan namun tidak terlibat secara langsung, sehingga menyebabkan individu berusaha untuk tetap terhubung dengan apa yang orang lain lakukan melalui media sosial dan internet. Secara lebih sederhananya, fear of missing out atau FOMO dapat diartikan sebagai ketakutan ketinggalan hal-hal menarik di luar sana dan takut dianggap tidak eksis dan up to date. Selanjutnya, aspek-aspek FOMO menurut Triblisky et al. Tahun 2013. Yang pertama, kebutuhan psikologis relatedness yang tidak terpenuhi, yaitu suatu keinginan individu untuk memiliki hubungan dekat dengan individu lain. Jika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan itu, maka akan muncul perasaan cemas, dan hal ini yang akan mengarahkan individu mencari tahu kejadian atau kegiatan yang dilakukan individu lain. Yang kedua, kebutuhan psikologis self yang tidak terpenuhi mempunyai keterkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi, yaitu keinginan individu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar untuk mencapai suatu tantangan. Dan yang kedua, autonomi, yaitu adalah individu bebas mengintegrasikan apa yang dilakukan olehnya tanpa ada dorongan dari orang lain. Hal ini menjadi pemicu individu untuk melampiaskan ke media sosial jika kebutuhan psikologis akan self atau diri sendiri ini tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah aspek-aspek FOMO menurut JWT Intelligence pada tahun 2012. Yang pertama adalah merasa takut kehilangan informasi-informasi yang ada di internet atau media sosial. Yang kedua, gelisah atau gugup ketika tidak menggunakan internet atau media sosial, sedangkan orang lain menggunakan hal tersebut. Dan yang ketiga, merasa tidak aman karena internet dan merasa mudah tertinggal informasi yang disebar melalui internet dan media sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi FOMO menurut self-determination theory. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kebutuhan untuk berkompetensi, kebutuhan untuk otonomi, dan kebutuhan psikologis akan rasa memiliki atau kedekatan dengan orang lain. Yang kedua faktor eksternal, yaitu faktor media sosial dan pengaruh teman sebaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan identitas subjek. Nama identitas subjek disamakan menjadi MF, tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 18 Oktober 2001, berjenis kelamin laki-laki, dan bersuku bangsa suku Banjar. Klien merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pendidikannya sedang menempuh pendidikan S1 semester 5, Fakultas Jurusan Psikologi. Selanjutnya, metode assessment yang saya gunakan adalah metode wawancara. Tujuannya yaitu untuk mengetahui riwayat kasus FOMO klien atau subjek. Subjek ini berusia 20 tahun dan waktu wawancaranya saya lakukan pada hari Kamis 16 Desember 2021. Tempat wawancara di kos subjek, wawancara secara langsung, dan teknik pencatatan, deskripsi, dan juga analisis sesuai dengan pertanyaan yang diberikan pada klien pada sesi wawancara. Selanjutnya hasil asesmen atau hasil wawancara. Dari wawancara yang telah dilakukan didapati bahwa klien saat ia bosan, klien cenderung melakukan aktivitas yaitu mengakses media sosial seperti TikTok,
YouTube untuk mencari berita-berita yang sedang trending. Klien juga merasa takut tertinggal dengan pengalaman teman-temannya yang lebih berharga dibandingkan dengan dia. Dan ketika itu juga ia mengakses media sosialnya untuk melihat apa yang temannya lakukan pada saat itu. Pada saat tidak bersama dengan temannya, klien merasa cemas dan cenderung ingin melihat apa yang dilakukan oleh teman-temannya melalui media sosial. Dan di setiap harinya, klien takut ketinggalan informasi atau berita yang sedang trending. Sehingga tiap harinya, klien selalu mengakses media sosial di kondisi apapun. Klien merasa bahwa setiap ketinggalan info terbaru yang ada di internet membuatnya cemas dan resah. Selanjutnya, ketika ditanyai apa dampak positif dan negatif saat mengakses informasi terbaru yang ada di media sosial, klien berkata bahwa dampak positifnya yaitu mendapatkan informasi terbaru yang diinginkan. Karena klien suka anime, ia juga sering mengakses media sosial untuk melihat apa anime yang sedang trending pada saat itu. Dan menurut klien, dampak negatifnya adalah ia merasa kurang bersosialisasi saat berkumpul bersama teman-temannya. Klien juga merasa puas saat mengakses media sosial. Saat kehilangan informasi di internet juga, klien merasa penasaran terus dan mengakses berita yang sedang trending dan itu juga. Dan yang terakhir, klien setiap harinya harus selalu membuka atau mengakses sosial media agar ia tidak ketinggalan informasi yang sedang trending. Kesimpulan hasil wawancara, dalam aspek yang terdapat pada teori di atas, dalam aspek kebutuhan psikologis relatedness, di aspek kebutuhan relatedness, klien menurut saya tidak terpenuhi karena klien juga merasa takut tertinggal dengan pengalaman teman-temannya yang lebih berharga dibandingkan dengan dia. Dan ketika itu juga ia mengakses media sosial untuk melihat apa yang temannya lakukan pada saat itu. Dan perasaan klien saat itu mengatakan bahwa ia cemas dan pada aspek kebutuhan psikologis atau self yang tidak terpenuhi, klien mengatakan bahwa ia selalu mengakses media sosial pada waktu berkumpul dengan teman-temannya. Lalu pada aspek menurut JWT Intelligence pada tahun 2014, klien merasa takut kehilangan informasi-informasi yang ada di internet atau media sosial. Merasa bingung, gugup, dan takut ketika tidak mengakses media sosial atau internet dan selalu ingin mengakses internet dan media sosial di setiap harinya. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan dengan metode wawancara, klien mengalami permasalahan psikologis FOMO atau fear of missing out, di mana klien atau subjek telah memenuhi aspek-aspek sindrom FOMO yang dimana telah dikemukakan oleh Brzezinski et al. Tahun 2013, yaitu kebutuhan psikologis relatedness yang tidak terpenuhi, di mana klien merasa cemas dan takut ketika tertinggal dengan pengalaman teman-temannya yang lebih berharga dibandingkan dengan ia. Dan pada aspek kebutuhan psikologis self, klien juga tidak terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwasanya klien atau subjek mengalami FOMO atau fear of missing out. Saran untuk klien atau subjek untuk melepaskan sindrom FOMO ini yaitu yang pertama adalah membatasi penggunaan HP atau internet dengan membuat jadwal atau menentukan batas waktu untuk penggunaannya dalam per hari. Lalu yang kedua, mencoba lebih fokus pada dunia nyata daripada dunia maya, dengan membuat pertemuan untuk berkumpul bersama teman atau keluarga sehingga klien bisa lebih banyak berinteraksi secara nyata. Berinteraksi bersama orang lain secara langsung lebih efektif untuk mengusir kesepian daripada scrolling media sosial dan menghabiskan waktu berjam-jam. Dan saran untuk klien yang terakhir adalah belajar menghargai diri sendiri tanpa adanya ketakutan dengan pengalaman orang lain yang lebih berharga darinya. Karena setiap individu mempunyai tingkat pengalaman yang berbeda-beda, sehingga tidak selalu pengalaman memiliki orang lain lebih baik dari kita pribadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.